warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah dengan NIM B1 B1211041, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah perpajakan. Pada video pertama ini saya akan membahas tentang analisis peran dan dampak pajak pusat terhadap pendapatan negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep dasar dari pajak pusat itu sendiri. Pajak pusat atau pajak negara ialah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak baik secara pribadi maupun lembaga kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak negara, yaitu yang terdiri dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, bea cukai, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Saat ini penerapan PPN di Indonesia menerapkan sistem tarif tunggal yaitu sebesar 11%. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Kriteria barang mewah yang dikenakan pajak diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selanjutnya, bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dan yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB perkebunan, PBB perhutanan, serta PBB pertambangan. Peran pajak sendiri untuk negara ialah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Ada beberapa peranan pajak dalam pembangunan ekonomi negara, yaitu diantaranya sebagai anggaran dan penerimaan atau budgeter, sebagai peranan pajak berperan untuk mengatur atau regulator, pajak berperan sebagai stabilitas, serta pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Sebagai anggaran atau penerimaan atau budgeter, pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Atau regulator, yaitu pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur ini disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator ini
dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku. Konsultan Pajak Surabaya memberikan layanan konsultasi mengenai pajak yang memudahkan Anda. Selanjutnya, peran pajak yang lainnya yaitu pajak berperan sebagai stabilitas, di mana penerimaan pajak negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditunjukkan untuk menekan laju inflasi. Terakhir, pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Di sini peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka pajak bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Pajak juga memiliki beberapa dampak terhadap pendapatan negara. Seperti pajak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara layaknya pedagang bermata dua. Di sisi lain, penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meninggalkan belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian sehingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi-publik atau semi-public goods, di mana komponen manfaat individunya relatif besar. Komponen utama dalam pendapatan fiskal adalah sektor perpajakan. Di berbagai negara di dunia ini, sektor perpajakan mampu menyambung lebih dari 50% pendapatan fiskal. Hal ini menjadikan sektor pajak merupakan sektor penting dan signifikan yang harus dikelola secara optimal. Dampak lainnya pajak yaitu dampak pajak terhadap perekonomian. Pajak juga berdampak pada perekonomian, yaitu salah satunya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama, pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan dipotong untuk membayar pajak, sehingga jumlah uang yang tersisa untuk dibelanjakan menjadi berkurang. Yang kedua, pengenaan pajak yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengenaan pajak yang rendah, masyarakat akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaan terhadap berbagai barang dan jasa akan meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan terjadi peningkatan produksi dan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan efisiensi. Cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta mengurangi penyalahgunaan pajak. Dengan adanya sistem pengelolaan pajak yang transparan dan terintegrasi, maka dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan pajak serta pelarian pajak atau penggelapan pajak. Terakhir, kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal yang konservatif yaitu kebijakan yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan, dapat membantu menstabilkan perekonomian dalam jangka pendek. Namun, kebijakan
fiskal yang proaktif, yaitu kebijakan yang meningkatkan pengeluaran dan mengurangi penerimaan, dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dari dampak pajak terhadap perekonomian, pengaruh pajak terhadap perekonomian sangat tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat pajak, cara pengelolaan pajak, dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengenaan pajak yang rendah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian, terutama dalam menstabilkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan pajak dan fiskal tepat agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, retribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat, serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi, pajak tidak selalu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Misalnya, dapat menimbulkan inflasi dan meningkatkan pengangguran. Eksternalitas positif atau negatif dari pajak tergantung dari bagaimana pajak tersebut diimplementasikan oleh pemerintah. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk mengelola pajak secara cermat dan bijaksana dan mengimbanginya dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk memaksimalkan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.